Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat semua dimanapun berada. Pada pagi hari ini Selasa 15 September 2020, saya akan mengupdate pertumbuhan tanaman anggur saya yang kemarin saya beli dari Tanjung Balai Karimun untuk membentuk tajuk sekunder, sahabat ya. Dan sekalian kalau ada nanti tunas airnya, langsung kita bentuk tajuk tersier. Oke sahabat, ini adalah penampakan dari pohon anggur Oscar kita yang berumur lebih kurang 1,5 bulan. Memang cukup lambat pertumbuhannya sahabat ya, karena di sini musim hujan terus menerus, sehingga tidak ada proses fotosintesis pada tanaman. Ketika dipupuk setiap hari juga tidak membawa hasil yang signifikan. Beda dengan dua bibit anggur lainnya, yaitu jenis CRP atau Carnival dan The Box Keeping. Ini salah satu varian Ningrat sahabat ya. Anggur Oscar ini adalah varian Ningrat yang datangkan awal-awalnya dulu dari negara Ukraina dan dibudidayakan di Indonesia. Ini adalah hasil dari grafting. Ya, di sini saya langsung saja sahabat akan menunjukkan bagaimana cara membentuk tajuk sekunder. Untuk membentuk tajuk sekunder ada dua macam sahabat ya. Biasa dilakukan dengan cara memotong pada bagian yang kita inginkan untuk menunggu tunas yang keluar dari matabat atau tunas air. Tapi saya lebih suka membengkokkan batang anggur ini, membuat sekunder terusan, sehingga tidak terlalu lama untuk menunggu pembentukan cabang sekundernya. Ini adalah batang anggur ataupun batang sekunder yang tegak lurus. Kita akan langsung bentuk tajuk sekundernya ya, dengan cara kita bengkokkan seperti ini sahabat ya. Langsung kita jalin agar dia duduk di atas tatakan kawan ya. Ini sahabat, kelihatan sudah membentuk tajuk sekunder, yaitu sekunder terusan yang dihasilkan dari batang primer. Cara ini menurut saya jauh lebih cepat dan praktis sahabat ya, tidak harus menunggu membesarkan batang primer baru dipotong, menunggu tunas baru dijalarkan membentuk huruf T, atau langsung seperti ini membentuk huruf L saja. Sekarang saya pakai single cordon sahabat ya. Nah, untuk pembentukan cabang tersiernya sahabat juga tidak perlu berlama-lama, bisa langsung kita lakukan seperti ini. Ini adalah tunas air yang dihasilkan dari batang primer. Saya tidak potong karena saya akan lanjutkan menjadi cabang tersier. Nah, jadi kita tinggal ukur sendiri sahabat ya. Misalnya kita mau membuat jarak per jengkal, jadi satu tunas tersier ini kita pelihara satu dan kita ukur 1 jengkal. Nanti di sini kita bisa tumbuhkan tunas tersiernya dari tunas air sahabat ya. Dan tunas-tunas air yang seperti ini kita buang, ini sahabat ya, kita buang saja agar lebih cepat pertumbuhan tunas tersier yang di sini ya. Begitu seterusnya sahabat ya. Kadang-kadang juga ada pengangguran lainnya
setelah batang sekunder berukuran lebih kurang sebesar pensil atau setelah berwarna coklat, mereka membuang semua tunas air untuk menumbuhkan tunas bud menjadi tunas tersier. Karena ini saya juga berpacu dengan waktu, sahabat ya. Nah, kita tidak tahu di sini sampai berapa lama. Saya lebih suka menumbuhkan tunas tersier menggunakan tunas air agar lebih cepat dan lebih terlihat hasilnya. Oke sahabat, kita bisa lihat penampakan dari pohon anggur CRP dan the box keeping yang telah terbentuk sekunder terusan dari batang primer. Ya, inilah pohon anggur kita yang berjenis the box keeping dan telah saya bentuk tajuk sekundernya menggunakan batang primer yang saya bengkokkan, sehingga saya tidak perlu terlalu lama untuk membesarkan batang primer, dipotong, menunggu tumbuh lagi untuk membentuk cabang sekundernya. Menurut saya terlalu lama, dan ini langsung saya bentuk juga cabang sekundernya, cabang tersier, maaf sahabat, cabang tersiernya dari tunas air. Ini satu saya ukur 1 jengkal, sini satu lagi saya ukur 1 jengkal lagi, di sini satu lagi. Ini adalah tersier yang 3 dari batang anggur the box keeping. Dan ini tunas-tunas air saya tidak pelihara, buang untuk menunggu 1 jengkal ke depan. Ya, ini the box keeping ini sama usianya dengan anggur Oscar dan CRP sahabat ya, 1,5 bulan yang lalu lebih kurangnya. Oke sahabat, kita lihat penampakan anggur CRP kita yang jauh lebih genjah dan pertumbuhannya lebih pesat ketimbang 2 anggur yang sebelumnya, Oscar dan the box keeping. Sahabat, ini adalah penampakan anggur CRP kita yang jauh lebih cepat pertumbuhannya, dalam 1,5 bulan melebihi 1,5 meter sahabat ya. Juga sama dengan 2 anggur sebelumnya, yaitu saya bengkokkan pada batang primer untuk membentuk tajuk sekunder terusan. Saya tetap sama menggunakan sistem single cordon, yaitu 1 batang sekunder sahabat ya. Biasanya kalau pakai double cordon bisa membentuk huruf T ke kanan, atau ini juga bisa dinaikkan ke atas dan berbelok lagi ke sini. Tapi saya menggunakan sistem single cordon ya. Dan di sini juga sama sahabat ya. Ini tunas tersier saya bentuk dari cabang dari mata tunas air ya. Saya bentuk menjadi tunas tersier setelah 1 jengkal. Ini juga sahabat ya. Dan ketika membentuk tunas tersier ini, tunas-tunas air yang ada di ketiak daun ini kita buangi sahabat ya, supaya cepat pertumbuhan bentukan tunas tersier kita. Dan ini lebih tinggi sahabat ya, lebih cepat. Nah, ini ada sulur ini lebih baik kita buang sahabat ya, karena banyak memakan nutrisi sehingga perlambat pertumbuhan. Jadi sebaiknya sulur-sulur itu kita buang. Oh iya, ini sahabat, ini dari tunas tersier ini tumbuh juga tunas air ya. Ini 1, ini 2. Nah, jadi tunas air ini nanti kita pertahankan dulu sampai kira-kira bisa kita buang, dan kita tinggalkan 1 daun saja agar tunas bud tidak langsung pecah sahabat ya. Begitu juga ini ada tunas tersier lagi, setelah 1 jengkal ini ada 1 lagi. Dan nanti rencananya saya
belum tahu mau membentuk tunas tersier di sini atau di sini, makanya masih saya pelihara. Kalau ini terbentuk nanti adalah tunas tersier ke-6 sahabat ya. Jadi untuk CRP jauh lebih cepat tumbuhannya ketimbang dua pohon anggur The Box Keeping dan Oscar yang ada di saya sahabat ya, bukan saya berbicara yang ada di luaran. Ini keterlambatan yang ada di saya, bukan berarti semua jenis The Box Keeping dan Oscar lambat di yang lain. Saya bicara hanya yang ada di saya. Oke sahabat, demikian topik pagi hari ini, kita pembentukan tajuk sekunder yang kita lakukan dengan menekukkan batang primer dan membentuk tajuk tersier yang kita lakukan menggunakan tunas air. Oke, sebagai selingan sahabat, saya akan masukkan pembuahan anggur lipia kita yang kita tanam langsung di tanah. Ya, ini sahabat penampakan dari anggur lipia kita yang kita tanam di tanah dengan sistem teralis. Ini dia ya. Tapi ini ada kebingungan pada diri saya sendiri, karena setelah batang atau tunas pembuahan yang ke atas terlalu tinggi, saya potong sahabat ya, menghasilkan buah-buah yang baru lagi sahabat. Ini sahabat salah satunya, ini satu, ini juga sahabat, ini dan ada beberapa lagi yang lain. Dan di buah kedua ini sahabat lebih banyak ketimbang buah pertamanya ya. Jadi ini semakin tinggi sahabat ya, maka saya pasang kawat-kawat ini untuk menopang apabila nanti buah-buah anggur yang ada di atasnya tinggi. Jadi saya bingung sahabat, apakah saya tetap teruskan pertahankan sistem teralis atau nanti semi para-para ya, karena ini sudah muncul tinggi membawa bunga lagi. Ini juga, jadi karena ini juga proyek pertama saya yang berbuah, saya sayang untuk dibuang. Saya ingin melihat bagaimana hasilnya sistem potes pucuk seperti yang banyak sahabat-sahabat lakukan pada channel YouTube-nya. Dan memang terbukti sahabat ya, sistem potes pucuk ini mempunyai keunggulan dengan pembuahan 2 kali atau 3 kali dan seterusnya, sehingga kita tidak perlu hanya 1 kali pembuahan saja dan tidak harus menunggu setelah berbuah pondasi pruning lagi dan pangkas pembuahan. Oke sahabat, kita akan melihat pohon anggur jenis lipia kita juga yang ada di dak bucket dengan sistem pemupukan Abimik. Ini dia sahabat tanaman anggur saya yang saya tanam pada dak bucket menggunakan sistem tandon nutrisi yang saya tanam dulu pada upload video anggur pertama sahabat ya, 14 Juni 2020. Jadi lebih kurang 3 bulan yang lalu. Bentukan tajuk sekunder dan tersiernya juga sama sahabat seperti 3 anggur sebelumnya. Dan ini sudah sangat besar-besar sahabat. Insya Allah
paling lama 2 bulan lagi kita bisa buahkan. Ya, ini saya memakai 7 batang tersier keliling dari lingkaran ajir ini. Jadi nanti insya Allah setelah dia berbuah akan menghasilkan 14 dompol buah anggur, sahabat ya. Jadi biasanya rata-rata satu cabang itu menghasilkan 2 dompol atau 2 klaster ya, 2 klaster anggur. Dan menurut saya sistem ini jauh lebih baik, sahabat ya, ketimbang yang saya lakukan pada media tanah. Karena ini 3 bulan sudah menghasilkan tunas tersier yang melebihi 1 meter dan pertumbuhannya sangat baik, sahabat ya. Ini jadi kemungkinannya dia karena asupan nutrisi yang nonstop terus menerus dan ketersediaan nutrisi yang ada terus pada tandon ini, sahabat. Jadi tinggi pucuk tersier telah melebihi tinggi saya. Tinggi saya 176 cm. Tersier ini berarti sudah sekitar 190-an cm, sahabat ya. Jadi kita tinggal menunggu tunas tersier ini berwarna coklat, baru kita coba pangkas pembuahan. Dan untuk pemangkasan pembuahan ini saya tidak begitu berpatokan pada mata tunas keberapa, sahabat ya, karena itu yang di belakang itu di mata tunas 15 sudah mengeluarkan buah. Jadi kemungkinan saya nanti buat di 5-7 mata tunas dan tergantung dari bud potensial seperti ini, sahabat. Kurang terang ya, ini adalah mata tunas bud yang masih muda. Jadi dimana nanti bud potensial baru kita coba pangkas. Dan yang ini kemarin kita hasil dari sambung pucuk atau grafting ya. Pertumbuhannya lumayan pesat, sahabat. Saya menggunakan dari awal tanam sampai sekarang nutrisi AB Mix dengan kepekatan lebih kurang 1400-an ppm terus, sahabat ya, nonstop ya. Masih tetap menggunakan AB Mix vegetatif atau pertumbuhan. Jadi perbedaan AB Mix vegetatif pertumbuhan dengan pembuahan atau generatif ada di pemberian unsur kalium dan fosfornya, sahabat ya. Nanti suatu saat mungkin saya akan review pembuatan AB Mix. Oke, sahabat, ini penampakan pohon anggur jenis Lipiacta juga dari hasil cangkok, sahabat ya. Ini hasil cangkok dan pertumbuhannya tidak kalah dengan hasil dari grafting. Bahkan ini kemarin cangkok sudah mengeluarkan bunga PHP tapi saya buang, sahabat ya. Ini juga kita menggunakan 7 tersier. Dan ketika sudah hampir semeter saya potes di sini agar tidak menjalar terlalu tinggi, dan saya mengontrol tunas air, sahabat ya, seperti ini. Kemarin sudah keluar tunas airnya, saya potong, saya tinggali 1 daun dan ini keluar lagi, kita potes lagi, sahabat ya. Tinggalkan 1 daun lagi, berarti sini ada 2 daun dari 2 mata tunas. Adapun fungsi dari pemotesan dan pengontrolan mata tunas air ini agar mata tunas budnya ini tidak pecah, sahabat ya.
karena sangat sayang nanti apabila kita belum angkas pembuahan, mata tunas batnya itu sudah pecah, sehingga kita tidak bisa tahu mana bat potensial yang membawa buah. Oke sahabat semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila sahabat rasa video ini bermanfaat, silakan tekan like, komen, dan subscribe. Semua komen insya Allah saya akan balas. Ya sahabat, akhirnya saya akhiri semua review atau update pembentukan tajuk sekunder dan tajuk tersier pada tanaman anggur kita. Semoga informasi ini berguna bagi sahabat dan bermanfaat. Ya, saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sukses.